Baik, perkenalkan nama saya Juniadi Hinuk, NIM 223112004, kelas 3C, jurusan Administrasi Bisnis. Baik, saya akan mereview materi hukum bisnis tentang perizinan dalam bisnis, hak atas kekayaan intelektual, hukum ketenagakerjaan, hukum TPPU atau tindak pidana pencucian uang, perlindungan konsumen, perusahaan go publik dan pasar modal. Yang pertama, perizinan dalam bisnis. Proses perizinan bisnis melibatkan sejumlah langkah yang diperlukan untuk memastikan legalitas dan kepatuhan suatu bisnis terhadap regulasi yang berlaku di wilayahnya. Proses ini bervariasi tergantung pada jenis bisnis dan lokasi geografisnya. Contohnya, bisnis makanan memerlukan izin kesehatan dan sanitasi, sedangkan bisnis konstruksi membutuhkan izin pembangunan dan lingkungan. Perizinan ini diperlukan untuk menjaga standar keselamatan, lingkungan, dan kualitas dalam menjalankan bisnis. Yang kedua, hak atas kekayaan intelektual. Ini mencakup beberapa aspek seperti hak cipta, memberikan pemilik hak eksekutif untuk karya asli mereka seperti tulisan, musik, seni, atau software. Yang berikut, patent, memberikan hak eksklusif atas penemuan atau inovasi tertentu, mencegah orang lain menggunakan, membuat, atau menjual penemuan yang sama tanpa izin. Yang ketiga, merek dagang, meliputi identitas bisnis, produk, atau layanan dari penggunaan yang tidak sah oleh pihak. Contoh kasus, seorang desainer grafis Ana menciptakan desain logo yang inovatif untuk sebuah perusahaan besar. Ana segera mengajukan hak cipta untuk logo tersebut untuk melindungi karyanya dari penggunaan ilegal. Beberapa bulan kemudian, dia menemukan bahwa perusahaan lain menggunakan logo yang serupa tanpa izinnya. Dengan memiliki hak cipta yang sah, Ana dapat melindungi desainnya dan mengambil langkah hukum untuk meminta kompensasi serta menghentikan penggunaan ilegal logo tersebut. Yang ketiga, hukum ketenagakerjaan, melibatkan aspek hukum yang mengatur hubungan antara majikan dan karyawan. Ini termasuk kontrak kerja, upah minimum, jam kerja, cuti, perlindungan terhadap diskriminasi, serta hak untuk bekerja dalam lingkungan yang aman dan sehat. Contoh kasus, sebuah perusahaan retail XYZ Mart dihadapkan pada peningkatan tuntutan terhadap kondisi kerja karyawan. Sebagian karyawan mengeluhkan jam kerja yang tidak sesuai dengan kontrak serta kurangnya waktu istirahat yang telah dijanjikan. Pihak manajemen XYZ Mart melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan menemukan bahwa terhadap ketidaksesuaian dalam pelaksanaan jam kerja. Untuk memastikan kepatuhan terhadap karyawan, sebagian karyawan mengeluhkan jam kerja yang tidak sesuai dengan kontrak serta kurangnya waktu istirahat yang telah dijanjikan. Karyawan, sebagian karyawan mengeluhkan jam kerja yang tidak sesuai dengan kontrak serta kurangnya waktu istirahat yang telah dijanjikan. Pihak manajemen XYZ Mart melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan menemukan bahwa terhadap ketidaksesuaian dalam pelaksanaan jam kerja. Untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum ketenagakerjaan dan meningkatkan kondisi kerja, XYZ Mart melakukan
perbaikan kebijakan dan memberikan kompensasi kepada karyawan yang terkena dampak. Hukum TPPU, tindak pidana pencurian uang, merupakan peraturan yang bertujuan untuk mencegah dan menindak tindak pencucian uang. Ini mengatur langkah-langkah untuk mendeteksi, melaporkan, dan mencegah aliran dana hasil kejahatan agar tidak disamarkan menjadi dana yang sah. Contoh kasus sebuah bank besar menemukan transaksi yang mencurigakan pada akun nasabah tertentu. Setelah melakukan investigasi lebih lanjut, bank menemukan bahwa ada aktivitas mencurigakan terkait dengan pencucian uang. Bank ini kemudian melaporkan temuan mereka kepada lembaga pengawas keuangan dan melibatkan pihak berwenang untuk memastikan kepatuhan pada hukum TPPU dan mencegah aliran dana ilegal tersebut. Yang berikut, perlindungan konsumen. Ini berfokus pada hak-hak konsumen dan tanggung jawab bisnis terhadap mereka. Ini termasuk memberikan informasi yang jelas tentang produk atau layanan, perlindungan terhadap praktik bisnis yang menyesatkan, dan jaminan produk yang aman serta sesuai dengan standar dijanjikan. Contoh kasus, sebuah produsen elektronik Testegate merilis smartphone terbaru mereka dengan klaim tanah air yang kuat. Namun setelah dijual, konsumen mulai melaporkan bahwa banyak dari perangkat ini tidak tahan air seperti diiklankan. Testegate dengan cepat mengakui masalah tersebut dan memberikan penggantian gratis kepada konsumen yang terkena dampak. Mereka juga meningkatkan pengujian kualitas untuk memastikan produk yang mereka jual sesuai dengan klaim yang dibuat. Yang berikut, perusahaan go publik dan pasar modal. Proses di mana perusahaan memperoleh dana dengan menjual sahamnya kepada publik. Ini mewujudkan perusahaan untuk mendapatkan modal dari investor dan memperluas operasi bisnisnya. Pasar modal merupakan tempat di mana saham dan instrumen keuangan diperdagangkan, memungkinkan investor untuk membeli dan menjual saham. Kombinasi dari topik-topik ini membentuk kerangka kerja yang penting dalam menjalankan bisnis secara ilegal, adil, dan berkelanjutan sambil melindungi kepentingan berbagai pihak yang terlihat seperti pemilik bisnis, karyawan, konsumen, dan investor. Contoh kasus, sebuah startup teknologi Innovatech mengalami pertumbuhan yang pesat dan membutuhkan investasi tambahan untuk ekspansi global. Mereka memutuskan untuk melakukan penawaran untuk perdana atau IPO untuk memperoleh dana dari investor publik. Setelah sukses melalui proses IPO dan saham mereka terdaftar di Bursa Efek, Innovatech berhasil mendapatkan dana tambahan yang digunakan untuk riset dan pengembangan produk baru serta ekspansi ke pasar internasional. Contoh kasus di atas menggambarkan bagaimana penerapan prinsip-prinsip hukum dan bisnis ini dimainkan peran penting dalam menjalankan bisnis secara sukses, memastikan perlindungan kepentingan berbagai pihak yang terlibat.